Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah lalai, Kau tidak pernah tidak setia dalam kehidupan kami. Sekalipun kami mengakui sebagai anak-anak-Mu, kamilah yang terkadang kurang setia. Sebagai umat ketebusan darah-Mu, Engkau yang telah menebus kami, menyelamatkan kami pun mengakui kerap kami kurang setia. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu berkata Engkau Tuhan tetap setia. Dan Kau mau terus tuntun hidup kami supaya kemudian kami tidak berjalan dalam ketidaksetiaan. Tapi oleh anugerah kasih karunia-Mu yang memampukan kami, oleh firman-Mu, oleh roh-Mu yang Kau taruh dalam hati kami. Kau mau menuntun kami supaya kami terus menjadi pribadi yang terus bisa semakin hari kami mengerti makna kesetiaan di dalam Engkau. Berbicaralah atas firman-Mu Tuhan, sebab kami menyadari kami tidak bisa kalau firman-Mu tidak tuntun kami. Siang hari ini pun kami mau buka hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Bapa, Engkau yang melayakan menguduskan hamba-Mu. Hamba yang tidak mampu, hamba yang tidak bisa kalau Engkau tidak mengurapi dan memberikan kemampuan. Kalau Engkau yang tidak menguduskan hamba-Mu, hamba tidak layak untuk berbicara perkataan firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu Engkau sendiri yang melayakan, bahkan Engkau yang memampukan semua kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Lampu sudah dinyalakan, sebelum duduk lihat kiri dan kananmu, kasih tos kiri kananmu, kasih senyum, bilang happy Sunday. Karena lampu udah nyala, jangan lupa senyumnya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita yang sudah melayani. Thank you Ici dan teman-teman. God bless you. Oke, silakan duduk saudaraku, apa kabar? Waduh, memang apa yang Ici bilang tadi agak ada benernya juga. Ini jam yang gak mudah. Udah makan siang? Udah, thank you. Kejujurannya kalau ada yang belum, gak usah khawatir. Saya bukan tipe pengkhotbah yang panjang. Kalau ingat, enggak benar-benar saya enggak akan panjang saudaraku. Saya hari ini langsung saja karena kita sebentar akan perjamuan kudus dan saya berdoa bukan menjadi sebuah rutinitas ya, menjadi sebuah ritual. Waduh, tadi juga ibadah jam 11 tuh banyak banget yang hadir. Saya bilang jangan sampai karena perjamuan kudus makanya kita harus hadir. Saya bisa lihat yang ibadah jam 1 bukan yang tipe seperti itu. Ini mah mau perjamuan, enggak perjamuan pasti akan datang beribadah. Karena yang kita puji, kita sembah adalah Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita. Amin? Aminnya agak mencurigakan. Amin? Amin. Oke, saudara yang suka judul khotbah, saya beri judul bukan, baca sama-sama, bukan sekedar hidup. Nah loh, coba lihat lagi wajah kiri dan kanan. Pastikan yang di sebelah kita muka belakang, itu hidup. Coba dilihat dulu. Hidup sih Pak, ya memang kita hidup, makanya kita ada di tempat ini. Tapi tahukah saudara bahwa kita perlu mengevaluasi lagi, meredefinisi lagi ini hidup yang kayak gimana sih. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau bilang saudara bahwa kalau kita fokus hanya kepada diri kita sendiri, itu gak akan pernah selesai. Percayalah saudara. Gak akan pernah selesai karena pergumulan, masalah akan selalu ada. Kalau kita hanya menjalani hidup yang seperti itu, sorry to say, yang di luar sana, yang gak kenal Tuhan, mereka pun jalani hidup seperti itu. Tapi saya yakin banget, ntar kita akan lihat dari firman Tuhan, karena tampaknya dari wajah-wajah saudara, sementara mau bilang sama saya, mana ayatnya Pak Pendeta Fani? Enak aja Bapak ngomong begitu. Wajar dong kalau kami itu fokus sama hidup kami, lawong masalahnya banyak, lawong pergumulannya banyak, makanya kami datang ke gereja, karena kami percaya, kami rindu Tuhan beresin semua masalah kami. Saudara, tidak mudah, tidak sulit bagi Tuhan untuk membereskan masalah setiap kita. Tapi yang terjadi, kekristenan kita, maaf ya, hanya akan menjadi sebuah kekristenan yang gak akan pernah dewasa. Karena kekristenan kita hanya sampai di kekristenan transaksional. Yang parahnya, saya tahu sih tidak di tempat ini, bukan yang di siang hari ini atau yang di pagi tadi, saya berdoa gak ada di antara kita. Yang kekristenannya sampai lupa siapa yang Tuhan, siapa yang umat. Misalnya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya. Waduh, Tuhan udah jadi kayak satpam. Tapi saya tahu tidak ada di antara kita. Amin. Kalaupun kita berdoa seperti itu semata-mata karena kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh Tuhan. Bukan karena kita mau perintah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan. Kita umat, kita yang harusnya mengagungkan Dia, memuji Dia. Makanya tadi saya senang banget sama yang di ibadah siang ini. Mungkin karena udah makan siang juga, enggak ya. Wow, memuji Tuhannya semangat banget.
Coba tanya kiri kananmu, tadi kamu semangat? Semangat kan? Semangat? Ditanya dong, ditanya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Kita langsung lanjut, saudara masuk. Nah, ternyata bicara soal bukan sekedar hidup, kita mau ambil dari apa yang dikatakan oleh satu tokoh Alkitab. Dari Mazmur 90. Siapa yang tulis ini? Tepuk tangan dulu. Enggak salah, terima kasih yang sudah menjawab, luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, memang terbanyak yang tulis kitab Mazmur, itu adalah Daud. Saya pun tadinya akan bilang itu Daud. Tapi Mazmur 90 sampai 110 itu yang tulis Musa. Ya. Ini Mazmur ini kitab yang luar biasa karena satu-satunya yang mewakili nama orang Jawa yang ada di Alkitab. Mazmur. Orang Jawa kalau namanya Murianto, panggilannya apa? Mazmur. Ya saudara supaya saudara nggak tegang. Oke? Nah coba kita lihat Mazmur 90 ayat 12. Ini perkataan Musa. Ini Musa loh yang bilang. Ya walaupun yang kita kenal waktu zaman COVID kemarin yang paling viral adalah Mazmur 91. Berjalan dalam lindungan Tuhan. Lu rata-rata udah pada hafal. Kita baca yuk Mazmur 90 ayat 12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara kalau lihat kalimat awal, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saya jadi ingat salah satu diva Indonesia. Salah satu lagunya mirip sama kalimat pertama di lagu ini. Yang bilang ajar kami menghitung hari-hari. Gimana lagunya Bapak Ibu? Jangan malu-malu lah Bapak Ibu. Apa jangan-jangan Bapak Ibu taunya cuma Hillsong. Gas jazz musik. GCC worship. Gimana lagunya Bapak Ibu? Jangan malu-malu lah ya. Krisdayanti dalam lagunya bilang menghitung hari detik demi detik. Saya curiga ya jangan-jangan dia ngambil dari teks di ayat ini lagi. Ini yang bilang Musa menghitung hari-hari, ajar kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian, menarik dikata sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kemudian saya bilang bahwa bukan sekedar hidup, kita benar-benar perlu evaluasi hidup kita Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan. 40, 50, 60, 70, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sampai 60 tahun. Percayalah kita semua masih muda. Amin. Pak 60 tahun udah gak muda Pak. Masih muda. Menurut WHO, Bapak Ibu boleh googling. Ternyata usia produktif, ini yang terbaru loh. Sebenarnya dari tahun lalu sih. Usia produktif ini dirilis. Ternyata bukan usia 20 tahun, 30 tahun. Usia 60 tahun. Masa sih Pak? Silakan dicek kebenarannya. Karena mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa para penerima Nobel di dunia rata-rata usia mereka 60 tahun. Makanya dijadikan bahwa usia 60 tahun adalah usia produktif. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang usia 60 tahun, engkau masih produktif, engkau masih muda. Terus yang muda gimana? Mereka hanya lebih muda sedikit dari kita, dari saudara. Oke tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita ya saudara. Nah jadi gini saudaraku, Musa ngomong begini karena memang ada dasarnya. Kita akan belajar dari kehidupan Musa supaya jangan cuma sampai di Musa. Saya berdoa saudaraku, setiap kita benar-benar kita bisa mencermati hidup kita ini saat ini hanya sekedar hidup atau gimana. Coba kita lihat lebih lanjut saudara. Ternyata Musa, kita lihat dulu yuk di Mazmur 90 ayat 12 versi Alkitab yang lain. Tadi kan terjemahan baru. Ini dari versi firman Allah yang hidup. Dibilang begini saudara. Ajar kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Jadi gini saudara bahwa memang hari-hari itu sedikit banget. Alkitab Musa beritahu bahwa kita harus sadar. Saudara coba deh direnungkan. Ini udah masuk bulan Maret. Ntar lagi pasca tiba-tiba berjalan lewat anak-anak udah lulus sekolah, udah mulai masuk kelas yang baru. Tiba-tiba udah persiapan lagi Natal. Ini kalau kami di Manado nih bulan September saudara. Bulan September lagu Natal udah di mall. Bulan September di mikrolet udah ada lagu-lagu. Bahkan itu efeknya sampai ke binatang piaraan. Anjing sama babi kalau bulan September dengar lagu Natal di Manado udah stres Bapak Ibu. Karena mereka tahu waktu mereka singkat tinggal beberapa bulan lagi. Jadi udah pada stres loh binatang-binatang loh. Kalau dengar lagu Natal karena tanggal 25 Desember mereka selesai. Itu kenyataan. Jadi waktu itu pendek banget. Kalau kita berpikir bahwa waktu saya masih panjang Pak.
Waktu saya masih panjang, mas saya masih usia segini kok, saya sehat-sehat, saya jaga kesehatan saya. Bapak Ibu, Tuhan panggil kita, nggak harus tunggu kita sakit. Saya nggak bilang nyumpain, nggak, tapi ini fakta. Ada orang yang sehat, rajin olahraga, tapi kalau emang udah waktunya dipanggil Tuhan, kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa, Tuhan jangan dulu dong, saya udah fitness nih Pak. Anak saya masih 3, anak saya 4, anak saya 5, anak saya masih kecil-kecil. No. Kapan aja Tuhan bisa panggil kita. Makanya apa yang Musa bilang itu ada benarnya. Tapi tahu nggak? Nih kita kan Musa yang bilang nih, ajar kami menghitung hari-hari. Kita siang hari ini, karena ini jam-jam yang tidak mudah, maka kita akan menghitung hari-harinya Musa. Supaya jadi bahan evaluasi buat setiap kita. Setuju? Siapkan kalkulator saudara. Nggak perlu pakai kalkulator, gampang kok. Usia Musa menurut survei Alkitab itu sampai usia berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang tahu usia Musa sampai berapa? Tadi saya mendengar suaranya. Wah ini pasti juara CCA dulunya. 120 tahun. Usia Musa sampai 120 tahun. Nah ternyata Musa itu usia 120 tahun. Itu hidupnya terbagi menjadi 3 fase. Berapa fase Bapak Ibu? Karena memang biasanya proses Tuhan, biasanya contoh bangsa Israel berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun. Untuk Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, enggak waktu lama, enggak nyampe setahun, bahkan enggak nyampe sebulan, saudara, enggak nyampe. 10 tulah ada, Firaun surrender. Tapi untuk mengeluarkan cara berpikir, mentalitas Mesir dari orang Israel, butuh waktu 40 tahun. Nah Musa ternyata 120, kalau dibagi 40 ya dapat 3, 120 dibagi 3 ya dapat 40. Kita akan hitung ya. Ternyata Musa itu setiap fase hidupnya itu ada timeline-nya. Kenapa Musa ngomong ajar kami menghitung hari-hari? Saudara perlu tahu, di Alkitab ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, kita akan lihat beberapa ayat untuk membuktikan apa yang saya bilang ini bukan cocok logi, tapi memang tertulis di Alkitab, walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Saudara siap? Aduh siapnya mencurigakan. Siap? Oke, kita masuk di yang pertama, fase kehidupan Musa atau timeline kehidupan Musa. Ternyata Musa di fase kehidupan pertamanya, dia itu punya moto hidup. Jadi setiap fase, setiap timeline itu ada moto hidupnya. Ternyata Musa di fase yang pertama, kita lihat yang tulisan kuning, yuk baca sama-sama 2, 3. I am something, maksudnya apa Pak Pendeta? Jadi gini, Musa itu kan 40 tahun pertama di awal kehidupannya, dia itu ada di istana Firaun, di istana Mesir sebagai pangeran di Mesir. Karena kita tahu dia diangkat anak sama putri Firaun. Jadi kaum sebangsanya pada waktu itu adalah budak, dia terpelajar, dia pinter, makanya moto hidupnya I am something. Pak, saya cari di Alkitab gak ada tuh Musa ngomong begitu. Saya jelaskan dulu kepada saudara bahwa begini, Musa dalam proses kehidupannya sebenarnya pada waktu itu dia mulai tahu siapa dirinya. Dan dia mau melakukan sesuatu bagi kaum sebangsanya, tapi dengan caranya dia. Sebenarnya fase pertama kehidupan Musa, maaf ya saudara, kerap juga banyak orang termasuk di dalamnya orang Kristen melalui fase ini. I am something. Gua lulusan luar negeri, bokap nyokap gue banyak uang, kami dari keluarga yang kaya, kami dari keluarga yang bukan sembarangan, kami punya sesuatu, saya punya jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Sorry to say saudara, kita bisa terjebak sama seperti Musa. I am something. Coba kita lihat ya ayatnya. Coba kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara atau kita baca sama-sama ya supaya melatih. Karena memang ini tidak mudah saudara. Saya yakin beberapa dari saudara sudah telah menopang dengan kopi. Tapi akan lebih baik kalau saudara baca ayat ini supaya lebih semangat lagi. Dan saya udah semangat tuh saudara, saya udah keringetan. Saya udah mendekati saudara. Ke kiri, ke kanan, ke tengah. Masa saya harus sampai di kursi saudara? Kan gak mungkin ya. Yuk kita baca Keluaran pasal 2 ayat 12. Baca sama-sama. 2, 3. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Jadi Musa dia mau melakukan sesuatu tapi pakai caranya. Saudara dengar baik, hati-hati loh fase kehidupan kita. Jangan sampai kita sama seperti Musa.
I am something. Kita selalu pakai kekuatan kita. Kita berpikir, toh saya bisa. Musa memang dia bisa. I am something. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian. Dia berpindah akibat apa yang dia lakukan. Dengan kebanggaan dia. Maaf. Dengan kesombongan dia. Yang I am something. Ternyata berdampak. Pindah fase. Timeline kehidupan selanjutnya daripada Musa yang kedua adalah. Dia kemudian ada di padang gurun. Fase kehidupan Musa yang kedua adalah. Baca sama-sama poin yang kedua, 2, 3. I am nothing. Kenapa kemudian jadi I am nothing? Karena kemudian Musa lari dari Mesir ke padang gurun. Tadi usia 0 sampai 40 ada di istana Mesir sebagai pangeran. Usia 40 sampai 80 tahun dia ada di padang gurun. Kenapa dia sampai kabur? Keluaran 2 ayat 15, ini nih dasarnya. Berkata begini, Keluaran pasal 2 ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu. Perkara apa? Perkara Daud membunuh orang Mesir, mandor Mesir. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, baca di rumah saja. Jadi waktu terjadi besoknya, habis dia bunuh orang Mesir, besoknya sesama orang Ibrani, sesama orang Israel berkelahi. Dia lerai, hei kalian itu bersaudara, kaum sebangsa, jangan berantem. Bagus ya caranya, tapi gak diterima sama orang Israel. Emang kenapa? Lu mau bunuh salah satu dari kita, sama seperti kemarin lu bunuh orang Mesir. Kaget Musa. Hah? Ternyata apa yang dia lakukan kemarin secara diam-diam sudah viral di mana-mana. Sudah masuk di YouTube, masuk di Instagram, masuk di Facebook dan juga TikTok kalau zaman sekarang. Dia nggak tahu ada CCTV rupanya waktu yang lalu. Jadi udah viral. Nah waktu Firaun tahu, Keluaran 2 ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Musa akhirnya menikah, Musa akhirnya tinggal di padang gurun. Yang tadinya pangeran di Mesir dengan segala kemegahan di istana. Saat ini dia ada di padang gurun. I am nothing. Saudara dengar baik. Coba kita evaluasi hidup kita. Kadang-kadang pun kita bisa ada di fase seperti Musa. Nah, nothing. Percayalah bukan Tuhan yang merancangkannya. Kadang-kadang ada orang-orang percaya di luar sana suka salah kaprah sama Tuhan. Pak, saya dipukul Tuhan Pak. Saya dihajar Tuhan Pak. Memang sih Pak, saya sombong Pak. Makanya Tuhan bikin saya bangkrut. Saudara baca Alkitab baik-baik. Sekali dia Tuhan adalah Bapa kita, sampai selama-lamanya dia Bapa kita. Saudara baca Alkitab baik-baik. Yang merancangkan kehancuran bagi Ayub, contohnya, itu bukan Tuhan. Yang merancangkannya adalah iblis. Tuhan mengizinkan. Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk bagi setiap saudara dan saya. Iblis yang merancangkannya. Tuhan mengizinkannya karena Tuhan tahu ujung daripada apa yang terjadi itu adalah saudara dan saya bisa ngalamin Tuhan. Karena kadang-kadang orang kalau everything is going well, semuanya baik-baik, suka lupa sama Tuhan. Senggol kiri kananmu bilang, makanya jangan suka lupa sama Tuhan. Ingetin. Senggol saudara ya, jangan sampai lupa sama Tuhan. Jadi Musa itu ada di padang gurun, nothing saudara. Bahkan dia jadi penggembala kambing domba yang bukan punyanya dia. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama, coba kita lihat. Saya ingin membuktikan dari ayat nih saudara. Saya udah siapkan untuk saudara yang haus akan firman Tuhan siang hari ini. 100 ayat buat saudara. Banyak yang amin loh, memang haus dan lapar. Saya yang gak berani 100 ayat, banyakan saudara ya. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba. Siapa saudara? Yitro. Siapa Yitro? Mertuanya. Jadi dia pun menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Enggak ada, nothing memang. Imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Singkat cerita, Tuhan kemudian mengutus Musa kembali ke Mesir, bebaskan umatku. Nah ini nih cerita yang serunya saudara. Kembali dia pindah fase. Tadi fase pertama apa? I am something dengan kesombongannya. Fase kedua apa? I am nothing. Di fase ketiga dia kembali ke Mesir. Dia bilang sama Firaun, bebaskan umat Tuhan. Dengan 10 tula, Firaun menyerah,
Mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi saudara tahu ini yang terjadi nih. Fase hidupnya berubah. Kita baca tulisan yang kuning yuk. 2-3. God is everything. Tuhan adalah segalanya. Saudara tahu kenapa jadi Tuhan adalah segalanya? Saat Musa menggembalakan umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Usia 80 sampai 120 tadi. Umat Israel yang terkenal tegar tengkuk, keras kepala. Baru lihat mujizat hari ini. Besoknya mereka lihat laut terbelah jadi dua. Firaun sama pasukannya mati terkubur di laut. Bisa-bisanya loh baru besoknya. Padahal hari itu mereka baru menyanyikan kebesaran Tuhan. Besok-besoknya mau minum, dapat minum air yang pahit. Orang Israel langsung apa? Bersungut-sungut. Kita mungkin waktu baca orang Israel, kita kadang-kadang lupa. Kita sebagai Israel rohani. Maaf ya, bukankah kita juga sering seperti itu? Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan tolong kita. Tapi ada masa di mana Tuhan izinkan kita mengecap air yang pahit sepertinya. Kita bisa loh bersungut sama Tuhan. Musa kemudian, kenapa dia ngomong God is everything? Coba kita lihat ayatnya. Tersirat dari Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 berkata begini saudara. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa belajar dari pengalaman hidupnya Bapak Ibu. Udah cukup, I am something. Gue udah gak mau sombong lagi dah. Udah lagi menggembalakan umat Israel yang tegar tengkuk. God, you are everything. Kami gak akan jalan kalau Tuhan tidak suruh kami. Saya mau ajak setiap kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hey, hidup jangan sekedar hidup. Tapi kita perlu mengevaluasi hidup kita. Sorry to say. Kalau fokus hidup kita selama ini, maaf. Saya banyak minta maaf saudara ya. Sama seperti ATM. Kadang-kadang kalau saya datang, ATM sering minta maaf sama saya. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Bercanda saudara. Saudara dengar baik. Jangan sampai kemudian dalam fase kehidupan kita. Kita pun bisa menjadi seperti apa yang dialami oleh Musa dan orang Israel. Saudara. Tapi buat saya pembelajaran daripada Musa itu bisa menjadi pembelajaran buat setiap kita loh. Tuhan, aku gak mau melangkah kalau Tuhan tidak tuntun aku. Saya mau tanya dulu siang hari ini. Saudara mau mengalami kehidupan yang bukan sekedar hidup? Yang mau boleh angkat tangan? Yang mau aja saudara. Saya gak mau cuma sekedar hidup. Saya mau benar-benar hidup dalam Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi saudara? Oke. Nah karena saudara udah mengangkat tangan, saya akan lanjut. Jadi tadi itu saya belum khotbah Bapak Ibu. Saya baru pembukaan. Prolognya. Ini baru benar-benar khotbah. Tapi gak panjang kok ya saudara. Saudara boleh uji kok pakai timer juga boleh. Kita lihat tuh yang pertama. Lalu hidup yang bukan sekedar hidup tuh yang gimana Pak? Yang kayak gimana hidup yang bukan sekedar hidup tuh yang kayak gimana kalau gitu? Kan kami udah rajin masuk gereja Pak. Perjamuan kami ada. Terus hidup yang gimana lagi Pak? Please Pak Pendeta Fani, gak usah tambah-tambah urusan. Hidup saya udah banyak urusan. Hidup saya udah susah. Ditambah-tambah lagi katanya saya hidup sekedar hidup. Terus hidup yang sesungguhnya tuh hidup yang gimana? Saudara poin yang pertama. Mari kita masuk lebih dalam yuk. Poin yang pertama, hidup yang bukan sekedar hidup. Baca sama-sama 2-3. Sadar apa saudara? Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dasar firmannya yuk kita lihat yuk. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Baca sama-sama saudaraku 2-3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan apa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, katakan dengan saya, ia mau. Siapa yang mau saudara? Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Saudara ayat ini dalam banget maknanya. Semua orang memang diciptakan oleh Tuhan. Tapi khusus saudara dan saya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Sayang kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Dipakai kata
untuk melakukan pekerjaan baik. Padahal sebenarnya bukan cuma sekedar baik. Kata Yunani yang digunakan pada konteks ini adalah ergon agathos. Yang artinya bukan sekedar baik, tapi pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bermartabat, pekerjaan yang meaningful. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya mau bilang buat setiap kita, Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus kepada pergumulan kita, maaf ya, kita nggak akan sampai di poin yang pertama ini. Sadar ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan saudara dan saya. Dan kabar baiknya saudara, kalau kita mulai fokus kepada tujuan Tuhan. Saudara pernah dengar firman Tuhan yang bilang begini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya akan ditambahkan kepadamu? Begini saudara, kalau saudara dan saya mulai hidup dalam tujuan Tuhan, yakin yang tambahan-tambahannya. Apa yang tambahan-tambahannya? Yang materi yang saudara perlukan. Pergumulan yang saudara harapkan bisa selesai. Enggak sulit bagi Tuhan, tidak sulit bagi Tuhan untuk tolong setiap kita. Tapi yang penting sadar ada tujuan Tuhan dalam hidup. Senggol lagi kiri kananmu. Bilang sadar woi, sadar. Sekalian saudara, sadarin dia saudara ya. Tapi saya memantau kok gak ada yang terlelap siang hari ini. Poin yang kedua saudara, poin yang kedua. Selain sadar ada tujuan Tuhan, baca poin yang kedua sama-sama saudaraku 2, 3. Hidup kita apa? Memberi dampak dan memberi arti. Hidup yang bukan sekedar hidup, selain sadar ada tujuan Tuhan, dengar baik. Hey, hidup saudara dan saya ditetapkan sama Tuhan. Identitas kita memberi dampak, memberi arti. Masa sih Pak Pendeta Fani? Memberi dampak apanya? Saya hidupnya kayak gini Pak. Dampak apanya Pak? Kita baca ayat firman. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Yang ngomong siapa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Kalau Fani Lumintang yang ngomong, saudara boleh tidak percaya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong saudara gak percaya, saudara kebangetan. Matius 5 ayat 13. Yuk dengar apa kata Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Siapa kamu itu Bapak Ibu? Apakah murid-murid 2000 tahun yang lalu? Siapa kamu itu? Siapa kamu itu? Siapa kamu itu? Saudara dan saya, kita. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-16 kita langsung lompat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Betul begitu saudara? Salah ya saya ya? Melihat perbuatan siapa? Melihat perbuatan siapa? Perbuatanmu saudara dan saya. Saudara dengar baik. Kalau kita ngelihat orang, kemudian orang itu jadi sandungan, saya setuju dengan perkataan, udah kita lihat Tuhan aja. Tapi kalau kita menjalani hidup kita, no saudara, Alkitab beritahu kepada kita, supaya mereka, siapa mereka? Orang-orang di luar sana, siapa mereka? Dunia ini, waktu lihat kehidupan saudara dan saya, Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara yang saya sangat kasihi. Engkau itu saudara saya loh. Walaupun saudara nggak anggap saya saudara, tapi saya anggap saudara. Itu saudara saya. Kenapa? Kita dipersatukan oleh darah Yesus. Amin. Walaupun saudara nggak anggap saya sebagai saudara, kelihatan kok. Nggak bercanda, saya nggak menghakimi. Kita bersaudara, saya mau ingatkan. Puji Tuhan saudara yang punya usaha. Puji Tuhan yang saudara di company jadi pimpinan perusahaan. Supervisor lah, manager lah. Praise the Lord untuk semua itu. Please, nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena orang-orang bawahanmu, rekan kerjamu, atasanmu, nggak lihat kalung salib yang kau pakai. Nggak lihat baju yang selalu kau pakai. I love Jesus. Tapi mereka melihat perbuatan kita. Waktu kita pergi ke restoran, saudara. Saya tahu dunia ini bilang pembeli adalah raja. Tapi kita raja, bukan sama seperti raja-raja dunia ini yang kata Alkitab mau memerintah
dengan tangan besi. Kata firman Tuhan, saya pernah bahas itu tentang kerajaan. Bahwa kita adalah raja-raja kecil. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita punya hati hamba. Jangan sampai waktu kita di restoran, perkara kecil mungkin yang saya bilang ini. Tapi kita gak jadi berkat. Hanya karena pelayannya agak terlambat bawa makanan. Kita minta kecap, dia kasih saus. Dia lagi hang, mungkin karena problem yang dia alami. Kita bisa naik pitam, kita bisa marah. Restoran macam apa ini? Mana manajer kamu? Ingat saudara, orang lihat perbuatan baik kita. Dan Bapa akan dipermuliakan. Berarti dengan kata lain, maaf. Bapa bisa tidak dipermuliakan. Sorry saudara, karena hidup kita. Amin. Amin. By the way, saudara masih mau lanjut dengan poin selanjutnya? Yakin? Yang benar. Bapak Ibu, yuk kita beri dampak dan beri arti. Saya juga yang ngomong belum sempurna, saudara. Saya sangat belum sempurna. Kita semua belum sempurna. Makanya kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan taruh Roh Kudusnya dalam kita. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kita. Roh penghibur, tapi roh yang mengajar kita bagaimana harusnya kita hidup. Sebagai suami, sebagai istri, saya tahu suami dan istri di tempat ini udah bagus-bagus. Keren-keren, kelihatan. Tapi yang di luar sana, aduh, suaminya suka bilang, apa sih saya kalau di rumah Pak, di kantor saya dihargai, di rumah saya kayak kucing basah Pak. Di kantor saya powerful, di rumah saya kalau mau pulang Pak, yang tadinya badan saya tegap, begitu udah mendekati rumah, 50 meter masih tegap, 20 meter mulai turun, 10 meter, 5 meter, tak 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 tak. Malam mama, kenapa baru pulang jam begini? Udah jam berapa ini? Ngapain aja? Kemana aja? Udah kasihan suaminya berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dulu waktu belum bertobat, yes, bisa dimaklumi. Tapi kalau kita udah ngalamin Tuhan secara pribadi, harusnya enggak begitu. Isu kekristenan, saya setuju, memang bukan isu perilaku. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti perilaku kita tetap begitu terus. Amin. Pak Pendeta Fani tolong jangan marah-marah. Mumpung jamnya cocok saudara untuk saya semangat seperti ini. Dunia lihat Tuhan lewat kita. Amin ibu-ibu. Kok yang amin bapak-bapak? Begitu juga bapak-bapak. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita jahatnya minta ampun. Kata yang keluar, pes setajam silet. Istri, anak-anak selalu terluka dengan perkataan kita. Begitu kita udah ngalamin Tuhan, Tuhan pasti mengubahkan kita. Amin. Poin yang pertama, ingat saudara, hidup yang sungguh-sungguh bukan sekedar hidup. Yang pertama, sadar ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, hidup kita adalah hidup yang memberi dampak dan memberi arti. Yang terakhir, yang ketiga. Suka dengan poin yang terakhir? Sangat suka dengan poin yang terakhir. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Ada dasar firman-Nya loh. Bentar kita akan melakukan perjamuan kudus nih saudara. Perjamuan kudus yang kita lakukan memang karena karya salib kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah ditebus. Amin. Tapi ada kebenaran yang lain di dalamnya. Kenapa Tuhan selamatkan kita? Mari kita lihat 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 15. Yuk kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Sebelum lanjut, supaya mereka yang apa saudara? Mereka yang apa? Berarti buat kita ini. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau ada orang yang berkata, hidup gue Pak Pendeta. Siapa yang mau blok? Hidup gue terserah gue dong. Sorry, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita yang berkata karena salibmu aku hidup. Berarti memang yang Tuhan kehendaki. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Tapi kita mulai hidup bagi Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kenapa kalau kita hidup bagi Tuhan. Hidup kita seharusnya berbeda.
hidup bagi Tuhan. Hidup kita, hidup yang penuh dengan kasih. Mana tangannya Bapak Ibu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mengasihi. Kita bukan orang-orang yang berkata, gue orangnya baik, tapi jangan coba-coba sakitin gue. Gue orangnya baik, tapi jangan coba-coba bikin jahat sama gue. Gue bisa lebih jahat dari lu. Itu orang dunia. Kita enggak seperti itu, saudara. Saudara setuju dengan saya? Amin? Karena saudara udah amin. Itu artinya saya selesai. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri yuk saudara. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau ya, tidak sekedar hidup ya. Amin. Keluar dari tempat ibadah ini sebentar. Jangan keluar sekarang ya, belum selesai ibadahnya. Yuk kita gak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, saya tahu. Kita mulai datang dan bersyukur sama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yuk saudara. Sebelum kita